Salam Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Dan saya harap kita semua dalam penyertaan dan perlindungan dari Tuhan. Dan terlebih dari itu, kita mendapatkan sukacita. Terlebih kita dilayakkan untuk bisa masuk di dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita akan boleh menyiapkan hati kita kepada Tuhan. Kita meminta bahwa Tuhan boleh melayakkan kita, karena kita tidak bisa jauh dari hadapan Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, Bahkan seluruh pengabdian kita, bahkan seluruh pengabdian yang tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. katakan sungguh besar ya Tuhan, Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sekalian, kita sungguh bersyukur karena kasih-Nya yang besar buat kita, sehingga kita dilayakkan pada hari ini untuk menghadap tahta Tuhan yang Maha Kudus. Kemanakah bahkan seluruh pengabdian, Bahkan seluruh pengabdianmu tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. sungguh besar, Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, katakan sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, kita akan berdoa sebelum lebih jauh kita masuk dalam ibadah kita. Bapa yang baik di dalam kehidupan kami sungguh bersyukur karena kasih-Mu. Engkau melayakkan kami, dan bagaimana kami bisa menjauhi Engkau ketika Engkau telah menarik kami di dalam persekutuan yang indah ini. Biarlah kami boleh menikmatinya bersama keluarga SMP Kristen Kalam Kudus. Dan biarlah pada hari ini kami sama-sama memuji, memuliakan Tuhan, dan terlebih itu kami bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan.
kiranya Engkau yang dipermuliakan di dalam setiap apa yang kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sungguh bersuka cita karena kenapa? Karena ketika kita dilayakkan Tuhan, kita orang-orang yang telah percaya di dalam Tuhan, mendapatkan sukacita yang begitu besar. Karena kasih Allah yang tak pernah berkesudahan, itu sudah cukup membuat kita mendapatkan sukacita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan sekali lagi, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Sungguh benar, kasih-Nya yang tak berkesudahan membuat kita bersuka cita bersama-sama semua. Mari kita pujikan pujian ini sekali lagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita, Haleluya. Dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Oh, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Amin. Haleluya. Tuhan boleh dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kita. Mari saya undang kita semua boleh berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan membaca ayat bertanggapan kita. Pada hari ini terambil dari Mazmur 24, nomor 1 sampai dengan nomor yang kedua. Saya akan membacakan terlebih dahulu. Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita, dan kita minta Tuhan boleh menyelidiki hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihinya? Selidiki hatimu ya Tuhan. Selidiki aku
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. selidiki hati kami Tuhan. Biarlah kami boleh layak di hadapan-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi. Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan, biarlah terus mengantar kami untuk boleh datang di hadapan-Mu. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhir. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan, kami persilakan waktu dan kesempatan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini karena atas kasih setia-Nya sehingga kita bisa bersama-sama walaupun secara online, tapi saya percaya bahwa Yesus ada bersama dengan anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu saat ini yang sedang menonton. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami akan mau mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, supaya kami mengerti dan memberi kami kekuatan, sehingga dalam menjalani hidup kami ya Tuhan, kami bersama dengan Engkau. Pakai kami ya Tuhan, berikan kami telinga untuk mendengar dan hati yang mau menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Anak-anakku sekalian dan orang tua yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya akan mau menyampaikan kepada kita, tema kita adalah
Tuhan adalah jaminanku. Tuhan adalah jaminanku. Kita melihat dari Mazmur pasal 24 ayat 1 sampai 2. Demikianlah firman Tuhan. Judulnya adalah Kedatangan Raja Kemuliaan dalam Bait Allah. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Dan kita akan baca kembali lagi di Mazmur pasal 115 ayat 9 sampai yang ke-18. Ya, Mazmur 115 ayat 9 sampai yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harum, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia, bukan orang-orang mati, dan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Nah, anak-anakku sekalian dan orang tua yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah Tuhan adalah jaminanku. Hari-hari yang kita jalani sekarang ini betapa sulitnya, tidak lagi memberikan kita keadaan yang aman dan nyaman. Semua keadaan berubah. Bahkan ke depannya nanti, mulai tahun ajaran yang baru, kita nggak tahu apa yang terjadi. Jadi kita membutuhkan yang namanya apa? Jaminan. Jaminan hidup, baik di bumi ini maupun nanti hidup kekal. Ketika kita memperoleh ketenangan, ada jaminan, maka kita pastikan bahwa hidup kita akan jalani dengan sukacita. Mengapa? Karena kita mempunyai jaminan. Coba bayangkan anak-anakku sekalian dan orang tua murid, jika kita meminjam atau kita memberi pinjaman kepada orang, contohnya, mungkin kalau hanya 10 juta, ya mungkin kita nggak butuh yang namanya jaminan. Kalau kita pinjam uang contohnya 100 juta, apakah kita kasih begitu saja? Tentu mikir anak-anakku dan orang tua. Pasti kita akan meminta yang namanya apa? Jaminan. Kalau ada jaminan itu, maka kita akan ada ketenangan, ada kedamaian. Tapi kalau enggak, kita takut kalau uang kita dibawa kabur. Itu adalah hanya di dunia. Tapi bagaimana dengan hidup kita? Ya,
kita ke depannya. Bahkan nanti setelah kita mati dan hidup yang kekal, kita membutuhkan adalah jaminan. Karena di bumi ini adalah hanya tempat sementara bagi kita. Karena tempat yang sesungguhnya adalah setelah kita dipanggil oleh Tuhan. Jadi hari-hari ini, ya, yang anak kelas 1 naik ke kelas 2, kelas 2 naik ke kelas 3, yang kelas 3 melanjutkan lagi ke SMA. Pernah engkau berpikir, siapakah yang menjamin hidupku? Apakah orang tua bisa menjamin hidup kita? Teman kita bisa menjamin hidup kita? Saya katakan tidak bisa. Atau kita merasa bahwa iya, masa bodoh, emangnya gue pikirin, itu nanti urusannya ke depan. Saya katakan engkau rugi sendiri. Hari ini pastikan engkau memiliki jaminan dalam hidupmu. Siapa yang menjamin hidup kita? Siapa yang menjamin hidup kita? Ada 3 hal yang saya mau bagikan bagi kita, ya, yang berbicara tentang Tuhan adalah jaminan. Apa yang Tuhan jamin dalam hidup kita? Paling tidak banyak hal yang Tuhan janjikan, jaminkan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, yang mengikut Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan jamin yang namanya adalah keselamatan dalam Kristus Yesus. Tuhan jamin. Kalau kita melihat, mungkin sudah hafal ya ayat ini, Yohanes pasal 3 ayat 16. Dia katakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya Tuhan memberikan jaminan bagi setiap kita, adalah jaminan hidup yang kekal, hidup setelah kita meninggal, karena di situ adalah hidup untuk selamanya. Dan Tuhan Yesus katakan, Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di bumi ini kita selamat, di akhirat pun kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Amin. Saya percaya anak-anakku sekalian dan bapak ibu, orang tua murid, bahkan yang mendengar, kita pastikan hari ini engkau sudah memiliki jaminan hidup sebelum terlambat, karena kita nggak tahu apa yang terjadi esok hari, 1 minggu, sebulan ke depan, 1 tahun ke depan. Apakah kita sudah pernah berpikir kalau tahun ini kita akan mengalami proses belajar mengajar seperti ini? Tidak ada satupun. Bagaimana ke depannya? Ya kita nggak tahu. Oleh sebab itu, milikilah jaminan dalam hidup. Yang memberikan jaminan itu adalah hanya Yesus. Karena Dia juga berkata di dalam Yohanes pasal 6 ayat 47, Akulah jalan dan hidup. Ya, di situ Dia katakan, Aku adalah jalan dan hidup dan kebenaran. Barang siapa, ya, coba kita lihat di Yohanes pasal 4 14 ayat 6. Yohanes
14 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku di situ ada Yesus. Dia memberikan suatu jaminan. Yesus adalah jalan kehidupan. Itu jaminan. Jadi anak-anakku sekalian, jangan pernah engkau bimbang, khawatir untuk mengikut Tuhan. Percayalah, engkau tidak pernah rugi mengikut Tuhan. Bapak Ibu sekalian, orang tuamu, segala apa yang kau alami saat ini, mungkin pergumulan dalam usaha, pekerjaan, milikilah jaminan hidup. Yang kedua, kita baca di Mazmur pasal 28 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Berkata, Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan jamin adalah Dia memberikan kekuatan. Dia adalah perisai kita. Boleh masalah datang, boleh sakit penyakit datang, tapi Tuhan janji adalah kekuatan. Karena Tuhan juga sudah berjanji bahwa Dia tidak pernah menjanjikan buat kita bahwa jalan ini selalu lurus, langit selalu biru. Tapi Tuhan janjikan apa? Ada kekuatan, ada perisai. Kalau kita melihat Daud, kita melihat kehidupannya, mulai dari dia menjadi seorang gembala, dia nggak dianggap bahkan ketika dia mengalahkan Goliat, dan setelah itu dikejar-kejar oleh Raja Saul, bahkan anaknya Absalom juga mau membunuh dia. Tapi Daud, dia tetap kuat. Dia tetap percaya kepada Tuhan bahwa hanya Tuhanlah yang memberikan dia kekuatan. Hanya Tuhan yang mampu melindunginya. Sehingga Daud menikmati kebaikan Tuhan. Mengapa? Karena ada perlindungan Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan. Apakah hanya berlaku kepada Raja Daud? Saya mengatakan tidak. Bagi saya dan bagi anak-anakku sekalian dan orang tua murid dan seluruh pendengar saat ini, Dia jamin untuk memberikan kita kekuatan. Walaupun badai datang, persoalan boleh datang, itu justru membuat kita menjadi orang yang kuat. Bukan orang yang lemah, bukan orang yang cengeng, tapi buat kita bisa membuat hidup kita menjadi tegar. Mengapa? Karena persoalan itu yang sesungguhnya membuat kita menjadi kuat, menjadi seperti burung rajawan. Semakin badai datang lebih kencang, semakin dia terbang tinggi. Begitu juga dengan hidup kita, anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu. Ketika ada badai itu membuat kita menjadi orang yang kuat. Amin. Mari kau hadapi setiap persoalan. Jadilah anak-anak yang mandiri. Jadilah anak-anak yang penuh semangat. Kedepannya ini dibutuhkan anak-anak yang kuat, bukan yang cengeng, bukan yang putus asa, bukan yang mengeluh, bukan anak-anak yang suka
suka bermain-main. Untuk menghadapi dunia saat ini dibutuhkan adalah orang-orang kuat. Bagaimana dia memperoleh kekuatan? Hanya bersumber kepada Tuhan. Karena Tuhan juga katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan dirinya sendiri. Artinya, mari kita memiliki jaminan hidup. Karena dia memberikan kita kekuatan. Dia perisai hidup kita. Sehingga kita bisa, dikatakan tadi apa? Beria-ria, bersukacita. Coba bayangkan, Daud itu dikejar-kejar sama musuhnya. Tapi dia masih bisa tenang. Masih bisa bersukacita. Masih bisa berkata, Tuhan itu baik. Mengapa? Karena dia tahu ada yang menjamin hidupnya. Dan yang ketiga adalah apa yang Tuhan jamin dalam hidup kita. Ini yang terakhir adalah masa depan. Amin. Siapa yang mau memiliki masa depan yang baik? Boleh angkat tanganmu? Ya. Saya juga ingin masa depan saya baik. Keluarga saya baik, pekerjaan saya baik. Kita butuh yang namanya adalah jaminan. Dan Tuhan jamin hal itu. Karena hanya kepada Dialah yang memberikan kita jaminan masa depan. Kita baca di Yeremia pasal yang ke-29. Ayat yang ke-11. Sudah buka Alkitabnya? Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan apa? Kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wow, luar biasa. Siapa sih yang gak mau? Mengapa kita sekarang ini kita sekolah, kita bekerja, kita berusaha supaya masa depan kita baik, benar? Kita sampai mengalami berbagai hal, gesekan terhadap teman kita. Kita akan berlomba-lomba. Mengapa? Supaya masa depan kita baik. Ternyata masa depan kita itu ada di dalam tangan Tuhan, anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu dan seluruh pendengar saat ini. Tuhan sudah tahu masa depan kita. Tergantung kita sekarang ini. Apakah kita mau menyerahkan hidup kita diatur, dituntun oleh Tuhan, atau kita mengandalkan kekuatan kepintaran kita sendiri? Dan ingat tadi, orang yang mengandalkan manusia apa? Terkutuk. Mengandalkan diri sendiri, dia merasa bahwa aku hebat, aku pintar, jadi aku gak butuh Tuhan. Saya mau katakan, tidak. Milikilah masa depan. Karena hanya di dalam Tuhan ada masa depan yang cerah. Karena Tuhan sudah janji bagi setiap orang yang percaya. Kalau tadi di bacaan kita di Mazmur tadi, ya, ada Mazmur 24 dan Mazmur 115 ayat 9 sampai 18. Di situ ada 3. Dia bilang di situ adalah, hai Israel, hai kaum Harun, dan hai orang-orang percaya. Kita melihat bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, dan kaum Harun itu adalah imam, dan orang-orang percaya adalah kita sekarang ini. Dan Tuhan dikatakan di situ, percayalah kepadanya dan engkau akan apa? Diberkati.
Sekali lagi, siapa yang mau diberkati, masa depannya ada di dalam Tuhan, luar biasa. Jadi, mari kita saat ini, inilah kesempatan buat kita untuk memasuki tahun ajaran yang baru dan mengakhiri juga tahun ajaran 2019-2020. Engkau menetapkan langkahmu ke depan, engkau berpikir jauh ke depan, engkau menjadi orang yang kuat. Persiapkanlah dirimu sebaik mungkin menghadapi dunia saat ini, karena dunia saat ini tidak memberikan kita keamanan, kenyamanan. Hanya Dialah, Yesuslah yang memberikan kita jaminan hidup yang kekal. Jadi anak-anakku sekalian dan orang tua murid maupun para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini diingatkan kita kembali, mari milikilah jaminan hidup. Dia menjamin keselamatan untuk kita semua. Dia juga menjamin ada kekuatan, dia adalah perisai. Walaupun masalah datang, tapi kita tetap menjadi orang yang kuat. Dan dia menjamin apa? Masa depan kita yang penuh dengan harapan. Haleluya, puji Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saya berdoa kiranya anak-anakku sekalian dan orang tua murid, seluruh para pendengar diberkati oleh Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau saat ini Engkau sudah berbicara kepada kami. Kuatkanlah iman kami, teguhkanlah iman kami di dalam Engkau. Biarlah kami memiliki jaminan hidup. Aku berdoa buat anak-anakku sekalian dan orang tua murid dan seluruh pendengar. Tuhan, apapun yang mereka alami saat ini, pergumulan apapun yang sedang mereka hadapi, kiranya Tuhan yang memberikan jaminan dalam hidup mereka, sehingga mereka memiliki kekuatan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami sudah bisa mengakhiri tahun ajaran 2019-2020. Dan sebentar lagi kami akan mau memasuki tahun ajaran yang baru. Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami selanjutnya di hadapan Tuhan. Karena hanya Engkau sendiri yang mampu menjamin hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dimanapun kami berada pagi hari, kiranya Tuhan yang menolong setiap kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita telah diberkati oleh firman-Nya, dan tiba saatnya kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita pada hari ini. Mari, saya undang kita boleh berdiri, kita akan pujikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kepada hamba-Nya bersilakan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, sekali lagi kami bersyukur pada kesempatan ini. Jikalau kami boleh beribadah, memuliakan nama-Mu, bersyukur ya Tuhan. Karena sepanjang tahun pelajaran 2019-2020, Tuhan telah menyertai setiap kami. Sekalipun di akhir tahun ajaran ini Tuhan, kami berada di dalam situasi yang sulit,
oleh karena COVID-19 ini. Tetapi sukacita kami tidak pernah hilang. Kami tetap bersyukur karena kami boleh melihat campur tangan Tuhan di dalam kami menyelesaikan tahun ajaran ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk setiap pujian, setiap firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Dan biarlah itu boleh terus menguatkan kami, memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkati setiap kami, anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan akan menyelesaikan tahun ajaran 2019-2020 ini. Dan sebentar kami akan memasuki masa liburan. Tuhan berkati, sertai, lindungi kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh terus menikmati anugerah demi anugerah yang berasal daripada Tuhan. Bahkan jikalau nanti kami memulai tahun ajaran yang baru, kami percaya bahwa penyertaan dan pertolongan Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau lawat bangsa kami. Engkau lawat para pemimpin kami. Biarlah mereka juga boleh terus diberikan kekuatan dan hikmat oleh Tuhan di dalam menjalankan roda pemerintahan yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, sekali lagi menyerahkan seluruh kehidupan kami, baik guru-guru, staf karyawan, murid-murid kami saat ini yang sedang berada di rumah orang tua mereka. Tuhan berkati. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa ada bersama kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anak-anak sekalian, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Mulai hari ini lagi sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. 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 Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.